Dari video kemarin, sedikit banyak kita mengetahui silsilah dari tanah TKP. Mohon maaf, ada koreksi video saya sebelumnya, bahwa yang akan dibayar atau yang akan ditransaksikan ternyata bukan tanah samping TKP, tetapi tanah di mana bangunan rumah TKP itu berdiri. Dan di video saya yang sekarang ini, saya tidak akan membahas jauh soal silsilah tanah tersebut. Selain itu ranahnya keluarga, pasti akan melebar kemana-mana, jauh dari kasusnya. Jadi, saya mencoba menarik yang terdekat ke arah kasusnya. Menurut Bapak YD, antara dia dan Bu Tuti sudah ada pembicaraan masalah tanah bangunan TKP. Dan ini sudah berlangsung lama. Hingga tibalah suatu hari, Bu Tuti meminta Pak YD untuk datang di tanggal 17, yang akhirnya disepakati tanggal 18 Agustus. Menurut Bapak YD, hari itu akan terjadi pembayaran, namun Pak YD belum mengetahui apakah akan dibayar lunas atau hanya sebagian. Dari pembicaraan tersebut, kita mendengar ada angka atau nominal 400 juta. Nah, sementara kita simpan dulu nih angka 400 juta ini, karena akan muncul di analisa saya berikutnya. Masih berdasarkan cerita Bapak YD, maka patut diduga korban telah mempersiapkan sejumlah uang, baik itu tunai atau di dalam rekening korban. Jika di rekening korban, tentunya ini adalah ranah dari penyidik, karena penyidiklah yang memiliki kewenangan untuk menelusuri isi rekening korban. Nah, yang bisa saya analisa adalah jika transaksi dilakukan secara tunai. Tentu kita akan berpikir, di zaman now amat jarang sekali transaksi dalam jumlah besar dilakukan secara tunai. Tetapi seperti yang kita tahu bahwa kedua korban ada di lingkup yayasan atau sekolah yang saat ini sedang disidik. Diduga sangat kuat ada penyelewengan dana bantuan sekolah. Nah, kebanyakan kasus penyelewengan seperti ini, orang-orang yang terlibat akan menyimpan uang secara tunai atau menumpang di rekening orang lain agar tidak terlacak. Jadi, menurut saya pribadi adalah kemungkinan transaksi secara tunai itu terjadi. Mari kita kembali ke kasus. Rasanya benar apa yang dikatakan oleh Bapak YD, bahwa akan ada janji temu di tanggal 18 Agustus 2021. Hal ini dikuatkan oleh kedatangan penyidik ke kediaman Bapak YD untuk dimintai keterangan. Sebab pasti penyidik menemukan data dari telepon keluar dan masuk di tanggal 17 sampai 18 dari HP Ibu Tuti. Maka asumsi saya akan dilakukan pembayaran pada tanggal tersebut. Hanya ada dua kemungkinan. Pembayaran akan dilakukan secara tunai atau melalui transfer. Tetapi rumor yang beredar adalah isi tas seseorang yang selalu dipegang-pegang di tanggal 19 adalah uang dengan jumlah yang banyak. Dan ketika di perjalanan pulang setelah mewawancarai Bapak YD, saya bertemu dengan beberapa orang yang juga menceritakan tentang hal yang sama. Bahkan orang tersebut hadir di tanggal 18 saat penemuan jenazah. Beliau mengatakan bahwa YR ini sempat berganti baju 2 kali. Dan orang kedua yang kebetulan saya temui mengatakan hal yang sama, bahwa ada seseorang lain melihat isi tas ketika si pemilik tas ini ingin menaruh HP-nya di dalam tas dan isinya adalah gepokan. Lalu kemudian saya teringat oleh video si Cupu dan bosnya. Rasanya ini selaras. Mari kita lihat lagi. Misalkan kecelakaan, ya gitu kan. Tapi dia itu dirinya berhura-hura atau ya santai-santai lah gitu kan. Nah, pertanyaannya, apakah si Cupu ini dan misalkan dari segi itu ya, segi apanya namanya, kalau di garis bawahi Cupu ini emang benar tidak mampu lah gitu. Tapi si bosnya cuek-cuek aja yang telah terjadi pada si Cupu ini gitu. Hingga akhirnya si Cupu ini sendiri gitu, ya istilahnya kalau bergerak sendiri gitu kan. Terus
apa-apa sendiri, misalkan biaya yang dia celaka ini dia sendiri gitu oleh misalkan dibantu oleh sesama gitu, tapi si bosnya ini masih cuek-cuek aja gitu. Nah, kesimpulannya gimana sih gitu kalau orang seperti itu? Menurut abang gimana sih? Lu sih ninggalin jejak, cuekin kan sama bos lu, nggak dikasih duit akhirnya. Nah sekarang mari kita lihat video Pak Yosep di saat wawancara oleh misteri Mbak Suci. Dari penyidik kasihkan uang itu, yang mengambil uang itu adalah Yuris dari TKP. Oh, yang 30 juta itu? Yang 30 juta lebih itu, yang bawa itu Yuris. Oh. Langsung diserahkan di sana. Yah pantesan si YR nih dikerubungin sama pahlawan-pahlawan kesiangan. Lawong megang duit banyak, ibarat kate nih ya, tai dikerubungin laler. Tarik, please. Angkat tangannya di atas. Sahabat Ira udah belum. Kalau semuanya sawadikra, Udah belum. kenapa? Belum aja. Belum. Wahai para makhluk gaib, Yuris sama Teteh. iya sih. Belum. Karena semuanya Udah belum. apa motifnya, apa masalahnya? Belum aja. Belum. Awas ya. Belum. Mari kita coba memahami. Udah belum. Ayo Yuris, udah belum aja.